Sebelumnya di 91 hari Bima Suci, KRI Bima Suci bersama Taruna Akademi Angkatan Laut dalam misi Muhibah Duta Bangsa Kartika Jalakrida Angkatan 69 tahun 2022 telah sampai di etape kedua Singapura. Di Singapura, kami sempat menjajal MRT, mengunjungi landmark Singapura hingga mencicipi makanan di Bugis Street. Malam terakhir kami di Singapura dan ditutup dengan acara ramah tamah atau yang lazim disebut cocktail party. Terima kasih Singapura, kini saatnya menuju etape berikutnya, Malaysia. Hari ke-14 pelayaran Bima Suci. Dari Singapura, kami bergerak menuju etape selanjutnya, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Jika cuaca baik dan angin bersahabat, Bima Suci diperkirakan akan tiba dalam 5 hari. Berhari-hari di atas kapal, wajar jika rasa bosan hingga. Agar tak jadi batu pemberat, semangat harus terus dikobarkan. Hanya yel-yel pembakar semangat, lomba antar taruna juga jadi kegiatan seru selama pelayaran. Namun tak sekedar lomba, harus juga bisa mendukung latek atau latihan praktek para taruna Akademi Angkatan Laut, seperti simulasi ban kering ini misalnya. Selagi Lego Cakar saja menjadi ini simulasi ban kering, benar. Ini namanya simulasi ban kering. Jadi ini mereka dilatih untuk tahu gimana caranya mengisi cairan dari ember satu ke ember yang lain. Mereka ini juga disupport sama teman-temannya. Nah, ini para taruna juga ini. Selesai ban kering, lanjut adu ketangkasan dan kecepatan. Para taruna berlomba memanjat tiang tinggi layaknya persiapan parade roll. Tuh lihat tuh, taruna sedang naikin dia di mana dalam rangka lomba ketangkasan. Menarik banget karena mereka dilatih kecepatan ketangkasan sehingga dari naik turun lagi dan itu dihitung untuk durasi waktunya. Usai lomba panjat tiang tinggi, giliran lomba adu pengetahuan tebak pipa. Dan yang terakhir, lomba sekaligus latek atau latihan praktek kebocoran kapal. Saudara, persis di belakang saya ini para taruna sedang berlatih dalam rangka untuk penanganan peran kebocoran. Ini sangat menarik, mengapa? Dikarenakan ketika kapal berjalan, semua harus dilakukan dengan cepat. Dan untuk mengetahui terkait dengan bagaimana jalannya peran kebakaran, saat ini saya bersama dengan Kapten UPK. Pak, mungkin berjelaskan terkait dengan peran kebocoran ini seperti apa? Cara kerjanya dan juga bagaimana taruna juga dilatih untuk kecepatan dan ketangkasan seperti apa? Jadi kita simulasikan ada kebocoran dengan berbagai bentuk lubang yang ada. Nah, dengan peralatan yang ada, bagaimana penanganannya seperti itu, Mas? Karena waktu-waktu peran kebocoran ini kan tidak harapkan terjadi. Makanya ada istilah tidak ada prajurit yang hebat, ada prajurit terlatih. Makanya kita harus melatih terus prajurit. Nah, kalau sudah terjadi kebocoran di laut kan hitungannya sudah main detik nanti, Mas. Nah,
Ini hanya simulasi aja dalam bentuk pipa. Nah, kalau kita lihat dari para taruna tingkat 3 ini, apakah mereka sudah cakap atau mereka sudah siap untuk melakukan peran kebakaran atau mungkin peran kebocoran dalam arti sesungguhnya? Semua sebenarnya sudah siap, karena kalau sudah menghadapi situasi sebenarnya mau tidak mau kita harus siap. Jadi ini sebenarnya cuma melatih mereka untuk mengingat kembali, merefresh pelajaran yang tadi kemarin kita teori sudah berikan. Menempati Shooting Star. Nah, kita langsung ke taruna nih yang baru saja selesai, di mana bahasa-bahasa langsung berikan diri. Sampai atau gimana nih? Siap. Lemes. Basah. Ada belakang juga basah nih. Waduh, marah ini. Gimana capek ya? Naik air. Arek gimana? Wah, apa sih? Waduh. Jadi tadi gimana? Apa yang dirasakan kepanasan? Gimana? Pokoknya latih kekompakan antar divisi supaya makin kompak, makin bagus lah tepat waktu intinya. Percaya juga sama temannya ya. Siap. Jadi tadi pas naruh air ke belakang udah nggak tahu banget ya. Nggak tahu udah. Akhirnya taruh percaya aja. Terus tadi pas naik tangga gimana tadi? Seru sih. Jadi karena dikejar waktu jadi lebih cepat lagi kita. Tangga sentarunanya lebih diasah lagi. Biasanya kalau para dero kan santai pelan, ini benar-benar cepet ya. Tapi nggak ada miss kan? Nggak ada sih. Alhamdulillah aman. Ada rasa ini nggak kayak kesel sama teman, aduh gara-gara lu nih. Nggak sih. Kalau misalnya kalau lagi teguran ya sesuaikan aja. Nikmati bersama Nikmatin aja. Kita sudah. Inilah kasihkan para taruna di sela-sela lomba pun mereka bisa mengabadikan foto. Nah, bersama saya ini, waduh. Iya, kita. Ikutan dulu. Be, Bapak. Oh, Kacamata putih yang dipakai. Boy. Nah, itu. Foto dong. Foto dong. Tebak pipa. Apa yang berhubungan dengan spek, berhubungan dengan mesin. Di kapal latih KRI Bima Suci, kesibukan Departemen Mesin dimulai ketika kapal hendak bertolak. Di kapal latih KRI Bima Suci, kesibukan Departemen Mesin dimulai ketika kapal hendak bertolak, atau dalam istilah TNI Angkatan Laut dinamakan dengan peran persiapan kapal berlayar dan bertempur. Peran ini akan terus berlanjut sampai kapal akan bersandar atau lego jangkar. Secara organisasi, Departemen Mesin dipimpin langsung oleh Kepala Departemen Mesin atau yang dikenal dengan singkatan Kadepsin. Saya, Mayor Laut Teknik Budi Luhur, alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 54 atau 2008. Saya di sini sebagai Kepala Departemen Mesin di KRI Bima Suci, di mana tugas dan tanggung jawab saya salah satunya adalah menyiapkan, mempertahankan kondisi teknis kapal sehingga kapal dapat beroperasi dengan aman, lancar, sampai dengan akhir pelayaran. Korps Teknik yang terdiri dari seluruh pengawak Departemen Mesin bertanggung jawab terhadap semua instalasi mesin dan komponen yang berkaitan dengan unsur mekanik kapal. Wah, ini apa Pak ya? Ada layar, ada apa ini Pak? Oh iya Mas, ini kontrol untuk mesin pendorong kapal. Jadi satu ruangan ini namanya Engine Control Room. Oh, engine control room. Dari beberapa modul-modul ini namanya IMCS atau Integrated Machinery Control Room. Nah, jadi seluruh pesawat permesinan yang ada di kapal ini bisa dikontrol dari sini. Kebetulan di KRI Bima Suci ini mesinnya dari Jerman Mas. Oh, Jerman. Mereknya MAN. Nah, dengan tipe 6L2131
dengan power kurang lebih 1290 horsepower. Untuk kira-kira speed? Speed ini bisa 12 knot. Oh, 12 knot ya? Dengan engine. Oke. Nah, kadang kita kan memang kapal layar ya, Mas. Jadi kadang untuk pendorongannya bisa kadang menggunakan engine, kadang menggunakan layar. Gitu. Kalau layar bisa 15 knot. Masuk kanan. Apa ini? 3. Jaga. Siap. Ya, jaga laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Siap. Manfaatkan untuk pelayaran Kartika Jalakrida ini sebagai ajang kalian untuk belajar. Apa yang tidak tahu, tanyakan. Ya, karena ke depan nanti kalian pasti tentunya akan menjadi seorang perwira. Tidak menuntut kemungkinan nanti kalian akan menempati jabatan di KRI Bimasuci. Kamu asal dari mana? Siap. Perang diri, aku Fajar, Sermada Teknik, asal Blitar. Nah, kamu dari Blitar lagi. Siap. Ya. Siap. Pahlawan yang dari Blitar siapa? Siap. Supriyadi. Sama satu lagi, proklamator siapa? Siap. Senior Soekarno. Iya, belajar ya. Siap. Fokus ke kalian, tugasnya Taruna adalah belajar dan belajar. Apa yang tidak tahu segera tanyakan. Ya. Siap. Jelas ini semuanya Taruna. Siap. Jelas. Meskipun kapal ini adalah kapal latih, tapi teknologi mesin dan sistem di dalamnya adalah sistem kapal modern yang dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak. Itulah sebabnya para Taruna Korps Teknik harus bisa memahami cara kerja ketika sedang berlayar. Secara umum, instruktur belum menemukan kendala berarti dalam pengajaran dan pengenalan berbagai perangkat mesin yang ada di kapal, dikarenakan mereka sudah belajar dan dibekali teori selama di Akademi Angkatan Laut. Departemen Mesin memiliki 2 divisi, yakni divisi mesin pendorong kapal dan divisi mesin bantu. Kedua divisi ini saling berkaitan satu sama lain. Sebagai elemen penggerak kapal, divisi mesin pendorong kapal mempunyai tugas memastikan mesin dalam keadaan optimal dan aman. Para anggota selalu siap sedia menjaga mesin pendorong kapal di ruang ECR atau Engine Control Room. Kami dengan Kapten Laut Teknik Iputu Eka Apriliana, lulusan dari Akademi Angkatan Laut Angkatan 56 tahun 2011. Jabatan sehari-hari kami di KRI Bimasuci adalah sebagai Kadip MPK KRI Bimasuci. Tantangan yang dihadapi saat memberikan pelajaran untuk Taruna Korps Teknik antara lain ya salah satunya cuaca yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan latihan, dan kemudian juga materi-materi yang pembelajaran yang memang harus lebih banyak, lebih baik lagi kalau langsung di lapangan, sehingga faktor cuaca sangat menentukan apabila kita untuk pelajaran yang diberikan untuk Taruna Korps Teknik sendiri pada khususnya. Sementara divisi mesin bantu bertugas menyiapkan alat-alat teknis, yaitu diesel generator dan mesin lainnya. Meskipun sudah tersistem secara digital, namun tetap dilakukan pengecekan secara manual. Persiapan sendiri banyak, dari rem bekul, kemudian OBS, onboard spare, kemudian pesawat-pesawat kita cek kembali, apabila ada kerusakan kita segera laksanakan perbaikan. Banyak maintenance yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Kalau menurut saya sendiri, kapal ini sungguh sangat luar biasa, Mas. Dari akomodasi, terus pesawat-pesawatnya modern, lebih modern dari yang lainnya. Saya mulai tahun 1993, itu sampai sekarang. Berarti 30 tahun ya? sampai 30 tahun. Yang lama saya di Dewa Ruci, kapal legendaris. Saya di Dewa Ruci dari mulai lahir dari Angkatan Laut tahun 1993 sampai tahun 2017. Berarti sekitar 24 tahun. Yang paling spesifik ya peralatan. Di sini Bimasuci lebih modern, lebih canggih. Semuanya serba sensor. Semoga Bimasuci istilahnya terawat dengan baik sampai sesuai dengan pembuatan dulu sampai 100 tahun yang akan datang.
Total seluruh personil Departemen Mesin berjumlah 21 orang yang terdiri dari 3 perwira dan 18 anggota. Para perwira dan anggotanya juga berperan sebagai instruktur bagi para taruna Korps Teknik. Mereka membantu para taruna untuk memahami bagaimana kompleksitas dan tantangan selama pelayaran, termasuk memecahkan masalah seperti mesin yang tiba-tiba mengalami kendala. Salah satu taruna Korps Teknik di pelayaran ini adalah Sermadatar Teknik Naufal Alvaris yang berasal dari Surabaya. Noval, kan udah seminggu di kapal. Udah belajar banyak nggak? Di sini saya belajar banyak banget sih. Beruntung banget bisa belajar dengan KRI Bima Suci ini. Biasanya di kelas ya cuma belajar teori-teori. Alat ini fungsinya buat ini. Sekarang di sini di KRI Bima Suci ini saya bisa langsung lihat alat ini kerjanya gimana, fungsinya gimana, terus cara pengoperasiannya gimana. Sini anggota-anggota juga memberikan kesempatan kami buat mencoba untuk menghidupkan alat-alat tersebut. Terus apabila ada kerusakan, kami juga diberikan kesempatan untuk melihat perbaikannya. Terus diberi kesempatan juga mencoba untuk memperbaiki alat tersebut. Sudah berkenalan dengan para punggawa-punggawa Korps Teknik, kini saatnya mencicipi menu ikonik Korps Teknik, mie bengkel. Apalagi mie kuahnya, maknyus. Sudah berkenalan dengan para punggawa-punggawa Korps Teknik, kini saatnya mencicipi menu ikonik Korps Teknik, mie bengkel. Ini ketemu dengan Pak Dewa Putu Arnika atau yang akrab disebut dengan Pak Bala Dewa. Beli dewa. Terkenal dengan mie bengkel nih. Mie bengkel. Jadi ikonnya Korps Teknik ya. Ya gimana Mas, saya bikin itu sederhana, tapi semua anggota menyukai kesukaan saya. Sampai komandan, apalagi mie kuahnya, maknyus. Jadi nanti ombak-ombak besar semua turun makan mie Bala Dewa. Makan mie buatan saya, mie Bala Dewa, mie bengkel Bala Dewa. Nah, ini kan sering disebut nih Bala Dewa. Apa itu Bala Dewa? Bala Dewa Bintara 52 istimewa. Saya jadi penasaran, seperti apa sih mie yang jadi primadona seluruh awak Bima Suci ini? Inilah masakan mie goreng Depsin Bala Dewa. Pro. Sudah. Buang airnya sedikit. Pakai kulit ya? Tidak. Salah. Pak. Minyak masukin. Beri mata ya. Terus minyak.
sudah jadi, bisa dicoba, rasanya maknyus, akan ketagihan kalau sudah masuk di Bima Suci. Ini mie buatan Baladewa, Prostek di KRI Bima Suci. Kita coba tes. Selamat makan. Hitungan 5 menit udah selesai. Pedas banget, enak. Gimana caranya? Hitungan ketiga udah selesai. 1, 2, 2,5, 3, kalah, push up. Siap. Mie-nya jos bos, maknyus. Gimana? Mantap. Selamat makan, wah mantap ini. Jos, masakan beli dewa.